Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, saya akan mencoba membahas analisis laporan keuangan dalam program studi ekonomi syariah. Materi ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami kondisi keuangan suatu entitas secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses mengkaji laporan keuangan untuk menilai kinerja, posisi prospek atau suatu entitas. Dalam perspektif ekonomi syariah, analisis ini juga memperhatikan kepatuhan keuangan dan terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan bebas riba. Tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan utama analisis laporan keuangan meliputi menilai tingkat likuiditas dan solvabilitas. Kedua, mengukur profitabilitas usaha. Ketiga, menilai efisiensi pengelolaan aset. Dan keempat, memberikan dasar pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai syariah. Tujuan laporan analisis keuangan. Secara umum, metode analisis laporan keuangan terdiri dari analisis rasio keuangan, analisis common size, analisis tren, analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajiban jangka panjang dengan rumus utama debt to asset ratio sama dengan total liabilitas dibagi dengan total aset. Atau bisa juga dengan debt to equity ratio sama dengan total liabilities sama dibagi dengan total ekuitas. Di dalam ekonomi syariah, rasio ini dianalisis dengan kehati-hatian untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada utang. Analisis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Dengan rumus utama return on asset atau ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset, atau return on equity atau ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Profitabilitas mencerminkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi. Kemudian analisis rasio aktivitas. Rasio aktivitas menunjukkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset. Dengan rumus utama, total aset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aset. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan. Yang terakhir, analisis tren. Analisis tren bertujuan untuk melihat perkembangan keuangan dari waktu ke waktu dengan rumus nilai tahun berjalan dibagi dengan nilai tahun dasar dikali 100%. Analisis ini membantu memprediksi arah kinerja keuangan di masa depan. Contoh analisis tren keuangan. Sebuah perusahaan memiliki data penjualan sebagai berikut. Pada tahun 2022, penjualan mencapai 100 juta rupiah. Dan pada tahun 2023, penjualan mencapai 120 ribu juta rupiah. Dan pada tahun 2024, penjualan mencapai 150 juta rupiah. Tahun dasar ditetapkan pada tahun 2022. Perhitungan analisis laporan keuangan menurut analisis tren dengan rumus nilai tahun berjalan dibagi dengan nilai tahun dasar dikali 100%. Pada tahun 2022 ditetapkan sebagai tahun dasar, maka nilai tahun berjalannya 100 juta rupiah dibagi dengan nilai tahun dasarnya 100 juta rupiah dikali 100% sama dengan 100%. Dan pada tahun 2023 nilai tahun berjalannya 120 ribu juta rupiah dibagi dengan nilai tahun dasarnya 100 juta rupiah dikali 100% sama dengan 120%. Dan pada tahun 2024 nilai tahun berjalannya 150 juta rupiah dibagi dengan nilai tahun dasarnya 100 juta rupiah
dikali 100% sama dengan 150%. Dengan kesimpulan, berdasarkan analisis tersebut, penjualan perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan tren ini dimulai dari 100% mencapai 150%, menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan cenderung membaik, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan di masa depan. Sebagai kesimpulan akhir, analisis laporan keuangan merupakan alat yang penting dalam menilai kinerja dan kesehatan keuangan suatu entitas. Dengan memahami metode dan rumus analisis, mahasiswa diharapkan mampu melakukan evaluasi keuangan secara kritis, sistematis, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Demikian video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.